Yang jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami mau diubah seperti putramu, ya Bapa, seperti Yesus yang senangannya hanya melakukan kehendak-Mu. Dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan mau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan menyembah-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Demikian hamba-Mu di balik salib-Mu, Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Wah, kelihatan ramai ya ini ya. Luar biasa. Sampai Mbak Dewi libur 2 minggu gitu ya. Karena harus seharusnya Ibu Joko yang MC, tapi mohon maaf Ibu Joko milik Debirta gitu ya. Sekali-kali ke Jakarta kayak gitu. Sekalian healing katanya gitu. Melepaskan stres gitu ya dari mengasuh Mbak Uti karena perlu fisik, emosional juga. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah iman yang radikal, saudara-saudara. Bisa di next Mas Boris ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ada waktu di mana kita menghadapi situasi yang sulit, bahkan ekstrim. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pernah menghadapi situasi yang tersulit dan ekstrim. Ya. Situasi yang benar-benar mendesak kita, membuat kita terpojok, seperti tentara yang dikepung oleh musuh-musuhnya. Ya kalau saudara-saudara pernah lihat film ya, bayangkan tentara itu sudah dikepung oleh musuh-musuhnya, saudara-saudara. Seperti itu, jadi terjepit keadaannya, nggak tahu mau ngapain. Ya, situasi itu ekstrim sehingga kita terjepit dan kita nggak tahu mau buat apa. Mungkin situasi ekstrim saudara, mungkin keluarga saudara, masalah dalam keluarga saudara. Atau mungkin situasi ekstrim saudara itu adalah masalah pada diri saudara sendiri. Atau masalah dalam pelayanan itu juga bisa. Intinya situasi itu benar-benar menjadi salib dalam hidup saudara. Sangat sulit, ingin lepas tapi belum bisa. Dan itu bertahun-tahun saudara-saudara. Nah, diperlukan bukan iman yang biasa. Ya, kalau dulu ada sinetron namanya Bukan Cinta Yang Biasa gitu ya. Sekarang bukan iman yang biasa, saudara-saudara ya. Diperlukan iman yang luar biasa, yaitu iman yang radikal, saudara-saudara. Artinya apa? Iman yang tetap percaya sama Tuhan walaupun keadaan kita sulit atau menantang. Ya, iman yang radikal berarti iman yang tetap percaya pada Tuhan walaupun situasinya sulit atau menantang. Nah, di sini kita akan belajar tentang kisah Daud. Ya, iman yang radikal. Ya. Lalu bagaimana kita bisa memiliki iman yang radikal, saudara-saudara? Yang pertama adalah mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan di hidup kita. Ya, bisa di next. Nah, saudara-saudara, kita sebagai manusia itu terkadang sering mengingat hal-hal negatif. Betul ya, saudara-saudara ya? Mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dari masalah-masalah kita. Nah, sehingga itu menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Utangku kok gak lunas-lunas, orang dibayar-bayar gitu, wis bertahun-tahun debt collector nagih piye gitu. Besok makan apa, besok minum apa, anak-anak sekolah gimana, ya. Pelayanannya gimana? Terus ada juga masalah keluargaku kok kayak gini, keluarga yang lain kok harmonis, keluarga saya seperti ini. Kita cenderung fokus pada masalah kita. Fokus pada hal yang negatif, hal yang buruk pada masalah kita, situasi kita yang negatif. Tapi kita lupa bahwa di masa lampau Tuhan sangat banyak menolong kita. Tuhan begitu banyak memberikan berkat kepada kita, saudara-saudara. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara? Apakah Daud mengingat masalahnya? Apakah Daud sambat kayak gitu? Apakah Daud khawatir, cemas? Nah, saudara-saudara. Ya, saya minta tolong bacakan di 1 Samuel 17 ayat 37. Mohon kesediaan Bu Yansen ya. Minta tolong bacakan 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel 17 ayat 37. 1 Samuel ayat 17:37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakal singa dan dari cakal beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin. Terima kasih Bu Yansen yang sudah membacakan pada kita. Saudara, singa itu binatang buas, saudara. Beruang itu binatang buas. Dan pada saat itu Daud sedang mengembalakan.
Dan tanggung jawabnya adalah menghalau binatang-binatang buas supaya tidak menerkam domba-dombanya, saudara-saudara. Ini binatang buas yang sanggup menerkam Daud. Tapi karena Tuhan melindungi Daud, Daud berpengalaman dengan Tuhan. Akhirnya Daud bisa mengalahkan singa, seperti yang ada di gambar itu ya. Karena Daud bergantung pada Tuhan, Daud berserah pada Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan, menggajar singa-singa itu dan juga beruang-beruang yang akan menerkam domba-dombanya. Nah, karena Daud sudah menyaksikan, Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan di masa lampau, jadi ia percaya bahwa Tuhan yang sama yang melepaskan dia dari singa dan beruang, juga Tuhan yang sama yang bisa melepaskan dia dari orang Filistin. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Ada juga singa-singa, beruang-beruang ya dalam hidup kita, berupa masalah-masalah dalam hidup kita. Nah, di mana di masa lampau itu ada begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak berkat Tuhan yang kadang kita melupakannya, kita tidak mengingat-ingatnya, saudara-saudara. Ya, jadi ada sejuta, miliaran berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Misalnya kita bisa beribadah, ini berkat, saudara-saudara ya. Ada orang yang di luar sana yang di rumah sakit, di kursi roda. Ya, jadi ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lampau yang tak terhitung banyaknya, tapi kita nggak mengingatnya, kita fokus pada masalah kita. Sekarang, pernah nggak Tuhan membiarkan kita kekurangan, minta-minta di jalan? Pernah nggak Tuhan membiarkan kita sendiri dalam hidup kita? Pernah nggak Tuhan nggak memberikan solusi dalam hidup kita? Tuhan selalu menolong kita. Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, saudara-saudara. Jadi saat kita mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lampau, bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan saudara, utang-utang saudara dilunasi dengan berbagai macam keajaiban Tuhan, sakit saudara disembuhkan, keluarga saudara dipulihkan, itu menunjukkan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita di masa lampau. Sehingga pertolongan Tuhan di masa lampau, kebaikan Tuhan di masa lampau, penyertaan Tuhan di masa lampau juga yang akan melindungi kita, menyertai kita sekarang dan juga di masa depan, saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan yang menolong kita di masa lampau, Tuhan juga yang menolong kita di masa sekarang, dan Tuhan juga yang menolong kita di masa depan, saudara-saudara. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi jangan ragukan Tuhan. Sekali-sekali kita jangan ragukan Tuhan, saudara-saudara. Kita anak-anaknya Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja, yang punya alam semesta ini. Nyawa kita di dalam tangan Tuhan. Itu apa kita takut, saudara-saudara? Kita punya Tuhan, berarti kita punya harta yang tak ternilai, saudara-saudara sebenarnya. Yang penting kita cukup dari hari ke hari. Ya orang mungkin wah banyak uang kayak gitu. Mungkin uangnya hasil yang tidak halal, ya, hasil yang tidak benar. Tapi kita bersyukur di sini, kita bisa, yang penting kita bisa melewati hari demi hari, melewati masalah demi masalah. Jadi Tuhan adalah pribadi yang layak dipercayai. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Daud memiliki iman yang radikal, iman yang percaya situasi yang sulit. Di saat orang Israel, prajurit-prajurit ketakutan melihat Goliat, ya, Daud tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan bagi hidupnya. Dan juga bagi kita, saudara, saat kita percaya pada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Jadi bisa di next, Mas Budis. Jadi kita ada berada di dalam dua pilihan, saudara-saudara. Mana yang kita pilih? Mengingat masalah hidup kita, hutang yang belum dibayar, keluarga yang bermasalah, ya kan, masalah kesehatan dan juga yang lain-lainnya. Akhirnya apa hasilnya? Stres, gitu ya, sakit, nambah biaya, tambah masalah lagi kayak gitu ya. Atau kita mengingat pertolongan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya memilih, saya mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saya ada khawatir, kecemasan, saya selalu ingat saudara-saudara pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong saya, yang menyediakan yang saya butuhkan. Tuhan juga menolong saya di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Untuk apa saya takut? Nah, kalau masalahnya, kalau kita meragukan Tuhan, berarti kita sama aja mengecilkan Tuhan, membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga hasilnya kita tidak bisa melihat kehendak-kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi mana yang saudara pilih? Ingin mengingat masalah situasi yang sulit, atau mengingat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Pada saat kita mengingat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ada sukacita, ada semangat, kekuatan, harapan
sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi masalah dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian yang kedua adalah melangkah dalam iman bersama dengan Tuhan. Ya, jadi next ya Mas Bro. Oke, makasih. Jadi yang kedua adalah melangkah dalam iman bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita akan melihat perbandingan dari Goliat dan juga Daud. Ya, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa musuh yang Daud hadapi bukan musuh biasa, saudara-saudara. Dan perlu diketahui musuh yang dihadapi Daud itu adalah raksasa, saudara-saudara. Itu adalah monster. Goliat itu monster, saudara-saudara. Kita bisa melihat perbandingan di sini ya, saudara-saudara ya. Kita bisa melihat di sini perbandingan antara Goliat dan juga Daud, saudara-saudara. Daud saat itu diperkirakan berusia 17 sampai 18 tahun. Tingginya 5 kaki 5 inci, tingginya 160-an cm. Seperti saya. Goliat tingginya, saudara-saudara. Goliat tingginya hampir 3 meter, saudara-saudara. Itu 2,7 meter. Ya, 2,7 meter. Ya, jadi kita bisa melihat perbandingan sini ya. Perbandingan antara Goliat dan juga Daud. Daud yang cuma 160-an cm melawan Goliat yang tingginya berapa, saudara-saudara? Hampir 3 meter. Dan Goliat ini sudah berperang sejak muda, sudah prajurit sejak muda. Dan dibandingkan Daud adalah gembala kambing domba. Menurut manusia, menang Daud apa Goliat? Goliat. Dia pakai lembingnya aja sama Daud lebih besar lembingnya. Ya. Punya tameng, punya baju pelindung, ya. Nah, seringkali kita juga berfokus pada Goliat dalam hidup kita, ya, masalah finansial, masalah fisik, keluarga. Tapi kita nggak melihat bahwa ada Tuhan yang besar, Tuhan yang pencipta alam semesta ini, Tuhan yang raja di atas segala raja, yang lebih besar daripada segala masalah kita. Ya, kita cenderung melihat Goliatnya ini, ya. Tapi kita nggak melihat ada Tuhan yang besar, yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang hadir di setiap langkah kita. Dan kita juga melihat masalah kita itu terlalu besar. Ada teman kuliah saya, ini bapak-bapak muda, saudara-saudara, usianya 40 tahun. Nah, dia kena utang nggak cuma jutaan. Kalau jutaan biasa ya, puluhan juta. Kena utang sampai 10 miliar, saudara-saudara, bayangkan. Nyata, 10 miliar. Sampai dia depresi, anak-anaknya cuma makan Indomie setiap hari. Ini bukan main-main ya, utangnya 10M. 10M itu udah 10.000 juta, saudara-saudara. 10 miliar, saudara-saudara, bayangkan. Dia sampai depresi, stres, anak-anaknya makan Indomie aja. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berserah sama Tuhan. Dan akhirnya mujizat terjadi. Akhirnya dia harus bayar harga karena akibat dosa-dosanya ini. Kadang memang ada kesalahan yang karena dosa yang harus kita bayar, saudara-saudara. Akhirnya bapak ini mencicil utangnya dengan pekerja, ya kan, dengan punya perusahaan gitu, franchise itu, dicicil. Terakhir ngobrol sama saya itu 3 miliar, jadi masih 7 miliar. Nah, terkadang kita seperti itu, saudara-saudara, menganggap masalah kita besar, tapi ada yang jauh lebih besar lagi. Ya, ini M, hitungannya ada M, saudara-saudara. Biasanya kita jatuhan 10 juta, M miliaran, saudara-saudara. Nah, di sini kadang kita melihat permasalahan kita, besarnya masalah kita, tapi kita nggak melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang maha besar, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat sikap Daud di sini. Apakah Daud takut? Apakah Daud gentar, saudara-saudara? Enggak. Ya, kita melihat di sini ya, iman Daud ya. Daud tidak hanya diam dan berdoa, saudara-saudara. Daud melangkah dalam iman, saudara-saudara. Dia tidak hanya berdoa, tapi kita melihat di ayatnya yang ke-40, saudara-saudara ya. Kita bisa melihat di 1 Samuel saya akan bacakan. Samuel akan bacakan kepada saudara
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah yang mendekati orang Filistin. Nah, jadi yang kita bisa pelajari di sini adalah Daud mempersiapkan dengan baik, saudara-saudara ya. Daud tidak hanya diam, tidak hanya berdoa, tapi dia juga melangkah dalam iman. Apa langkah imannya? Yaitu dengan mengambil batu-batu, 5 batu terpilih. Ya. Kenapa 5 batu? Ya supaya cadangan. Kalau misalnya satu meleset, satunya bisa dipakai lagi. Nah 5 mungkin tafsiran yang lain itu adalah karena Goliat punya 5 saudara. Kayak gitu. Jadi diambilnya 5. Itu tafsiran yang lain. Tapi intinya adalah di sini Daud mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan mengambil batu-batu tersebut untuk persiapan peperangannya melawan Goliat. Nah demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Terkadang dalam hidup kita Tuhan menghendaki kita untuk melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman artinya kita bergerak keluar dari tempat kita. Sudah cukup doanya, sudah cukup berdoa bertahun-tahun, sudah cukup. Seakan-akan Tuhan berkata, sudah cukup waktunya kamu melangkah. Kamu melangkah dalam iman, kamu bergerak. Seperti Daud itu mengambil batu-batu tersebut, mempersiapkannya dengan baik sebagai wujud langkah iman. Ya. Nah, apa langkah iman yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Apa langkah iman yang bisa kita lakukan? Di saat doa kita sudah bertahun-tahun berdoa nggak ada jawaban, berpuasa nggak ada jawaban, kadang Tuhan menghendaki kita untuk melangkah dalam iman. Artinya kita bergerak sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Mungkin langkah iman saudara adalah mengajak keluarga saudara yang nggak ke gereja, yang sudah lama nggak ke gereja. Mungkin langkah iman saudara adalah memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Mungkin di sisi lain langkah iman saudara itu terjun ke pelayanan yang belum saudara lakukan, yang Tuhan sudah kasih beban. Dan di saat kita melangkah dalam iman, akan terjadi hal yang luar biasa, akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat kisah Daud selanjutnya. Bisa kita di next, tulis ya. Sebelumnya. Ya, terkadang berat bagi kita untuk melangkah dalam iman. Berat, saudara-saudara. Karena kita belum pernah mengalaminya, kita belum pernah berjalan seperti Daud belum pernah melawan Goliat, saudara-saudara. Daud maksimal melawan singa dan beruang, tapi dia berjalan dengan iman. Nah, mari kita mulai satu langkah kita, saudara-saudara. Ingat, perjalanan 1000 mil diawali dari satu langkah. Awali langkah iman kita. Terkadang berat bagi kita untuk melangkah dalam iman, ya. Tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, saudara-saudara, maka kita dapat mengambil langkah pertama kita dan juga langkah selanjutnya, saudara-saudara. Ambil langkah pertama saudara. Ajak saudara-saudara, teman-teman saudara, keluarga saudara yang belum beribadah, memberitakan Injil, menolong sama yang membutuhkan. Sebagai satu langkah awal, kemudian ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat terobosan Tuhan, perkara Tuhan, kalau kita nggak mengambil langkah, kalau hanya kita cuma diam di tempat. Dan berbahayanya saudara-saudara, kalau di tahun selanjutnya kita masih berada di tempat yang sama, kita masih belum percaya Yesus, kita masih belum terjun dalam pelayanan, kita masih belum memperbaiki diri kita, dan luar biasa itu hal yang berbahaya. Karena itu kita harus memperbaiki diri kita. Tuhan menghendaki kita untuk mengambil langkah iman yang surut dengan kehendak Tuhan, langkah iman yang berani berdasarkan petunjuk Tuhan. Nah, supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan saudara lihat hasilnya saat Daud taat pada Tuhan, kita bisa melihat hasil selanjutnya. Hasilnya adalah Tuhan bekerja dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Hasilnya apa? Yang pertama, saudara-saudara, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Hal yang mustahil secara manusia. Goliat hampir 3 meter tingginya. Tapi karena Daud beserta Tuhan, pencipta alam semesta ini, ia berhasil mengalahkan Goliat dari ketapelnya. 1 kali tembakan tepat sasaran dan akhirnya ia memenggal kepalanya. Demikian kita juga bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, kita bisa mengatasinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau dengan diri kita sendiri, maka hasilnya hidup kita penuh dengan kekalahan,
Dan akhirnya kita semakin mundur dalam perjuangan iman kita bersama dengan Tuhan. Maka saya mendorong kita berjalan bersama Tuhan, andalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Tidak ada persoalan yang terlalu besar di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu Allah yang maha besar dan Tuhan mampu menyediakan solusi yang jitu. Manusia mungkin bisa memikirkan satu solusi, tapi Tuhan bisa memikirkan 1001 solusi bagi hidup saudara. Tuhan mampu memberikan hal yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara jika saudara mau berserah padanya. Tapi Tuhan pun gak memaksa kita. Kita mau berserah pada Tuhan, kita memilih menolak, memilih tidak taat, itu keputusan kita, kehendak bebas kita dan Tuhan tidak bisa maksa. Tapi kalau ada hal yang terbaik, maka hal yang terbaik adalah hidup dalam kemenangan, yaitu saat kita hidup dalam iman yang radikal itu. Tetap percaya pada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Aku tetap percaya kepadamu Tuhan di tengah situasi yang sulit. Aku tetap beribadah kepada Tuhan walaupun masih banyak masalah-masalah, walaupun aku sakit, aku dililit utang, ada masalah dalam keluargaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Itu iman yang radikal, saudara-saudara. Kalau iman yang biasa, ya kalau ada Tuhan berkati, saya beribadah. Kalau enggak, saya mundur teratur. Nah, karena itu kita harus memiliki iman yang radikal, iman yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Yang pertama kita bisa lihat ini ada Daud berhasil mengalahkan Goliat. Demikian juga kita bisa berhasil mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Kita akan berhasil melawan masalah-masalah dalam hidup kita, mengatasi masalah-masalah hidup kita, dan kemenangan sudah Tuhan jamin dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Daud tidak hanya sekedar mengalahkan Goliat, saudara-saudara. Daud mendapatkan promosi dari Tuhan juga, saudara-saudara. Kita bisa melihat di sini ya. Setelah Daud mengalahkan Goliat itu, saudara-saudara, nama Daud diangkat Tuhan, sehingga nama Daud terkenal di penjuru Israel, sehingga Daud mengikuti Saul kemana-mana Saul berperang, Daud ikut, sehingga Daud menjadi orang kepercayaan Saul, dan akhirnya Daud diangkat menjadi kepala prajurit, saudara-saudara. Ada promosi dari Tuhan yang bisa kita baca di sini. Nah, demikian juga masalah-masalah dalam hidup saudara. Mungkin itu saudara melihatnya masalah, tapi itu bisa jadi adalah kesempatan Tuhan mempromosikan saudara untuk saudara bisa naik tingkat, naik level lagi bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Mungkin masalah ini saudara berat, masalah ini rumit, sulit, pelik. Tapi Tuhan melihat bahwa di situ saudara dapat dipromosikan, naik level. Biasanya kalau anak sekolah ada ujian, itu ya Kevin dan juga teman-teman, kalau ada ujian berarti kan naik kelas gitu kan ya. Nah, demikian juga kita mau naik kelas, naik level, makanya harus ada ujian dulu. Nah, ujian Daud melawan Goliat. Nah, demikian juga kita punya ujian-ujiannya masing-masing. Nah, ingat bahwa masalah itu adalah kesempatan Tuhan untuk dapat mempromosikan kita. Mungkin setelah saudara menghadapi masalah ini, setelah saudara menang, ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan. Berkat finansial, mungkin saudara mendapatkan berkat finansial, atau nggak harus berkat finansial. Kesehatan saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, masalah keluarga saudara diatasi Tuhan. Keluarga-keluarga saudara yang nggak ke gereja jadi ke gereja kembali. Ada promosi yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan mungkin juga nggak harus melulu finansial. Kerohanian saudara bertumbuh, iman saudara semakin kuat, sehingga bisa menghadapi masalah-masalah yang besar di masa mendatang. Dan ingat bahwa saat ada masalah terjadi, itu berarti kesempatan Tuhan mempromosikan hidup saudara. Kesempatan Tuhan mengangkat derajat saudara seperti Daud. Tapi itu terserah pada kita dari sudut pandang kita, apakah kita menghadapi proses itu dengan baik, ataukah kita bersungut-sungut, dan Tuhan menghendaki kita untuk setia, tetap beriman kepadanya walaupun di tengah kondisi sulit di dalam hidup kita. Jadi ada dua hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang radikal? 2M. Yang pertama, mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya adalah melangkah dalam iman. Ya, bagaimana kita memiliki iman yang radikal seperti Daud? 2M. Gampang toh? 2M. Yang pertama, mengingat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa lampau. Sangat banyak sekali, saudara-saudara. Jangan terlalu fokus pada masalah-masalah, karena itu akan menjatuhkan hidup saudara. Kemudian, yang kedua adalah
melangkah dalam iman. Dengan melangkah bersama dengan iman, ingat melangkah bersama dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami hidup yang berkemenangan, saudara-saudara. Ya. Jadi iman yang radikal adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan di situasi yang sulit, situasi yang ekstrim, situasi yang menantang. Mungkin Tuhan gak langsung jawab doa kita, saudara-saudara saat ini. Tuhan, kenapa masalah saya kok belum selesai, masih bertubi-tubi. Tuhan gak, sebenarnya dalam kemahakuasaannya Tuhan bisa mengangkat masalah saudara. Tapi Tuhan mau dalam masalah ini karakter saudara bertumbuh, iman saudara semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga Tuhan dapat mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, saudara. Karena itu, anggap masalah sebagai sebuah berkat bagi hidup saudara, berkat untuk kehidupan saudara, berkat rohani, karena dalam masalah tersebut iman saudara dapat bertumbuh, karakter saudara dapat bertumbuh lebih baik, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian aplikasi yang bisa kita terapkan, yang pertama adalah aplikasi yang pertama adalah ingatlah satu kebaikan atau pertolongan Tuhan di masa lampau yang berhubungan dengan kehidupan saudara saat ini, ya. Yang pertama, ingatlah satu kebaikan atau pertolongan Tuhan di masa lalu yang sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin Tuhan menyediakan yang saudara perlukan, hidup saudara dipulihkan, kemudian saudara dapat disembuhkan dari sakit saudara. Nah, setelah saudara mengingat, yang kedua, aplikasi yang kedua adalah lakukan satu saja langkah iman sebagai wujud ketaatan saudara bagi Tuhan. Mungkin langkah iman saudara terjun ke pelayanan yang belum saudara pernah tangani, menolong sesama yang Tuhan sudah bebankan pada hidup saudara, mungkin mengajak saudara-saudara ke gereja, dan juga hal yang lain. Satu langkah iman. Kemudian lakukan, Tuhan menghargai ketaatan dan kesetiaan kita, dan pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat kita sehingga orang-orang kenal siapa Tuhan kita, dan di situ orang-orang bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari khotbah kali ini adalah Tuhan yang sama yang menyertai Daud saat melawan Goliat dan mengalahkannya, juga Tuhan yang sama yang menyertai kita dan memampukan kita saat menghadapi persoalan dan tantangan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang sama yang menyertai Daud saat melawan Goliat, yang bersama dengan bangsa Israel saat menyeberang di Laut Tebero. Engkau juga Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego di api perapian. Engkau juga Tuhan yang sama yang menyertai kami saat ini, sekarang ini ya Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, Engkau tetap sama dari dulu sekarang selamanya. Engkau yang kami sembah, juga Engkau yang Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, memampukan kami dalam menghadapi persoalan di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa kalau kadang kami ragu, khawatir, cemas akan hidup kami meragukan akan kuasa-Mu. Tolong kami ya Bapa supaya kami dapat sepenuhnya percaya kepadamu, bahwa Engkau dapat melakukan perkara yang besar dalam hidup kami, Engkau dapat melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kami, Engkau dapat memulihkan hidup kami, dan Engkau bisa mengatasi segala permasalahan dalam hidup kami. Biarlah kami memandang masalah dalam sudut pandang-Mu ya Bapa, memandang masalah sebagai sarana untuk membentuk iman kami, sehingga iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami dapat dibentuk menjadi semakin serupa seperti Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui masalah dalam hidup kami, sehingga kami anggap masalah sebagai berkat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas masalah yang Kau berikan, masalah apapun Tuhan, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pelayanan, dan masalah apapun, kami anggap masalah tersebut sebagai sarana pendewasaan kami di dalam Engkau ya Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus kiranya Kau menteraikan firman, sehingga firman tidak hanya kami dengar tapi menjadi nyata, menjadi bagian hidup kami, sehingga orang-orang sekitar kami dapat melihat Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka pun juga dapat mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, seluruh doa-doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin.